Karena itu penyebabnya kita belum tahu pasti kenapa. Hah? Iya bener. Jadi gini, ada contoh nih bang, ada penyakit namanya akalasia esophagus. Nggak Itu tahu tuh. jadinya kita pasiennya nggak bisa nelen. Ininya sih apa kan otot, kalau misalnya kita nelen nih kerongkongan mau ke lambung itu ada ototnya. Oke. Itu dia kenceng ototnya. Akhirnya nyangkut semua makanan nggak bisa nelen. Karena apa? Karena itu penyebabnya kita belum tahu pasti kenapa. Hah? Iya beneran, banyak banget kayak faktanya cuma bisa kayak hipotesis aja. Itu kita nggak tahu pasti itu kenapa orang bisa namanya akalasia esophagus. Berarti kalau nggak tahu pasti siapa aja bisa kena dan kapan aja dong? Nah itu juga faktornya nggak tahu bang. Tapi tak ada kayak tren usianya gitu. Di usia berapa itu? Biasanya semakin tua semakin bisa kena. Tapi Astaga. masalahnya kadang yang datang ke RSCM yang muda-muda gitu. Jadi dia nggak bisa nelen karena ini kenceng. Kencang di otot. Kan kita kan harusnya kalau misalnya abis nelen supaya aliran dari lambung makanan yang nggak balik ke atas itu kan dikunci. Ya. Nah ini kekunci terus, kencang gitu. Ototnya ngunci, jadinya Oke. dia nggak bisa nelen. Itu Kalau dia nelen apa yang terjadi? dia nelen susah, jadinya kayak nyangkut rasanya. Oke. Akibatnya lama-lama dia makanannya harus cair, harus bubur, lama-lama jadi cair, saking nggak bisa nelennya. Itu dokter yang bisa ngerjain tindakannya di Indonesia cuma satu, setahu saya. Dan di RCM? Di RCM, makanya dari Aceh, dari Papua ke sana. Oh. Tapi kan itu maksudnya kondisi fisiknya secara umum kan stabil ya bang ya. Maksudnya dia nggak butuh emergency kayak dikasih cairan atau infus atau apa kan. Yang penting kita jaga makanannya dari infus sama kita segera tindakan gitu kan. Tapi itu ada yang kayak gitu. Itu kalau tindakan diapain? Ketika dia udah ngunci di sini, apa yang harus dilakuin? Biasanya kalau pertama endoskopi tuh dibersihin dulu tuh. Dibersihin dulu. Kalau udah bersih, diukur kekuatan ototnya di sininya. Kayak ada pengukurannya, ada alatnya. Pakai endoskopi juga. Kalau udah ketahuan, memang fix penyebabnya itu, nanti kayak dipotong kecil-kecil gitu. Bagian itu udah sangat subspesialistik sih bang, kayak dipotong kecil-kecil gitu. Dokter Ototnya. apa yang ngerjain itu? Konsultan gastroenterohepatologi. Kalau di Indonesia Dr. Ahmad Fauzi namanya. Konsultan gastro Entero hepatologi. hepatologi. Iya, lambung, usus, liver. Gila, spesifik banget tuh. Iya. Itu tapi nggak Spesifik semua banget. konsultan itu bisa ngerjain bang. Masalahnya itu. Nggak bisa ngerjain tuh Jadi karena karena spesifik karena tindakannya. pilihan ilmuannya nggak di situ. Itu buat training aja harus dikirim keluar berapa lama kayak gitu. Jadi nggak semua yang bergelar SPPD KGH itu bisa ngerjain tindakan itu gitu. Oke. Tapi ya kalau pasien itu aman, jadinya udah bisa. Itu rutin datang bang pasien kayak gitu. Maksudnya gimana? Rutin pasien yang akalasia esophagus gitu. Hah? Itu rutin datang bang ke RCM. Oh, maksudnya banyak. Banyak dikirim dari mana-mana. Dan ketika dikasih tindakan sama dokter yang subspesialis tadi Perbaikan. aman, Perbaikan. bisa makan solid. Mulai pelan-pelan bang. Nanti ujungnya sih bisa makan solid tapi targetnya itu gitu. Gila sih, kalau nggak ketahuan penyebabnya apa sih serem sih.